yang namanya di daerah Sumedang, di bukit kan, itu penuh makhluk seperti kelelawar. Mungkin ratusan, Bang. Itu terbang menuju ke rumahnya Kang Asep. Besar-besar apa? Nah, kalau saya gambarkan lebih besar dari orang. Banyak. Banyak, Mang. Yang namanya awan itu seperti gelap, Mang. Di situ kan banyak warga, apa ngelihat mereka? Mereka cuma hanya merasakan mendungnya saja, seperti gelap gitu. Pikirnya mendung, Mang. Tapi saya melihat itu ada makhluk yang seperti itu. Jadi retakan itu panjang. Nah, dari situ, Mang, yang anehnya, Mang, semut itu warnanya merah, besar-besar. Lewat dari situ. Banyak. Banyak sekali. Kenapa bisa ya tanpa perjanjian tapi si makhluk ini justru mengambil tumbal ya? Tak tahan dengan sepinya usaha, tirakat di tempat keramat dilakukan tanpa tahu tujuannya. Waktu terus berlalu, usaha mengalami peningkatan. Tak disangka, tumbal pun akhirnya diminta. Kisah kelam ini sungguh terjadi dan disaksikan oleh Mas Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, apa kabar? Mudah-mudahan sobat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini Mang Ei dan tim hadir kembali untuk mengantarkan kisah nyata yang terbaru. Narasumber kita hari ini namanya Mas Roni. Apa kabar Mas Roni? Kabar baik, Mang. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat, Mang. Mas Roni, aktivitas apa Mas Roni hari-harinya? Saya bekerja sebagai marketing saja, Mang. Marketing nih, wah luar Iya. biasa. Marketing apa nih? Biasa, bahan bangunan, Mang. Bahan bangunan. Iya. Jadi kalau beli ke Mas Roni ada diskon nih ya? Ada diskon, Mang. Asal belinya banyak ya, Mang. Asal belinya banyak ya. Baik, Mas Roni punya kisah di tahun 2010. 10. Jadi ini teman akrabnya melakukan hal yang tidak terpuji ya. Perasaan Mas Roni gimana kok bisa-bisanya teman itu melakukan pesugihan ya? Jadi perasaannya menurut saya sedih sekali, Mang. Aneh begitu. Aneh gitu loh. Harusnya kan dia tidak harus melakukan seperti itu. Ibadahnya seperti apa? Ibadahnya ya Normal. kurangnya, Pak. Memang kurang gitu. Kurang dia. Oke, nanti dikisahkan ya. Ya. Dan Sobat Malam Mencekam jangan skip videonya, kita tonton sampai akhir ya. Malam Mencekam semakin malam, semakin mencekam. Inilah Mas Roni. Jadi begini, Mang Ei, ceritanya. Saya punya teman yang bernama Asep. Asep ini usahanya tukang jahit, Penjahit gitu. penjahit. Nah, dia tinggal di Sumedang. Waktu itu sama-sama kita di Sumedang sebelum saya ke Cirebon nih, Mang. Dia di Sumedang, usaha dia kurang begitu lancar lah. Akhirnya dia punya inisiatif untuk berangkat ke Jakarta. Situ. Dia di Jakarta, ya dia pun sebelum berangkat tuh bercerita kepada saya. Tujuannya ke Jakarta mau apa deh? Merubah nasib, mah. Usaha lagi maksudnya? Usaha nasib, karena di Sumedang dia kan kurang begitu ramai lah usaha jahitnya. Jadi dia pikirannya dengan di Jakarta, karena kota besar, ya pasti ramai. Jadi buka jahitannya di Jakarta Di begitu? Jakarta, dia buka jahitannya di Jakarta. Sama sih sebenarnya di Sumedang, usahanya sama, cuma beda tempat saja, Pak. Ya di Jakarta kan lebih ramai ya mungkin ya di sana, penduduk lebih banyak lah ketimbang di Sumedang. Di Jakarta itu dia bertemu dengan temannya bernama Andi. Nah, nama ini saya samarin ya, Mang. Jadi nama ini ya bukan nama sebenarnya. Ya, saya sebut saja Andi. Ya kan, Asep juga sama. Ya kan. Akhirnya si Asep bercerita pada saya bertemu dengan yang namanya Andi, temannya. Dan di sini si Andi
menyarankan, Sep, kalau seumpamanya ingin maju usaha, ya harus ada pendukungnya lah. Lah, seperti kemana? Ya biasanya ada bumbunya. Biasanya ke keramat lah. Nah, si Asep setuju nih. Karena pikirnya kan dia pengen maju. Berdua itu dia berangkat di keramat di Jakarta, Mang, daerah pinggiran, Mang. Daerah pesisir, Mang. Jakarta Utara itu. Nah, dia melakukan ritual, Mang. Dia bercerita nih, Asep cerita kepada saya nih, Mang. Dia cerita kepada saya, dia bawa yang namanya seperti kembang, bekakak ayam, hiu. Memang tempat khusus untuk ritual di situ. Iya, dia biasanya untuk usaha disitulah, katanya tempat ini bagus lah, kata Asep cerita kepada saya seperti itu. Ada kuncennya? Ada kuncinya. Itu dia soal dulu ke kuncen, katanya si Asep ini bercerita pada saya. Dia melakukan ritual di situ didampingi oleh kuncen. Setelah itu dia selama 1 minggu dia lakukan tirakat, Mang, di sana, Mang. Tirakat ibaratnya ya lakukan doa apa, dia cerita. Tapi selama 1 minggu dia tidak mendapatkan apa-apa, Mang. Tidak ada mimpi, tidak ada ibaratnya wisik, ibaratnya sih Penampakan. bisikan, penampakan lah. Biasanya kan terjadi seperti itu. Tapi Asep cerita pada saya tidak ada apa-apa, Mang, situ. Ya Asep kembali tuh ke tempat usaha dia di Jakarta. Dia buka. Ternyata, Mang, di Jakarta rame, Mang. Dia itu ngontrak di Jakarta ya? Dia ngontrak, Mang. Dia ngontrak untuk usaha dia. Ngontrak kios gitu? Ngontrak pertama kios, gak terlalu besar kata dia tuh. Ya kan? Ternyata rame, Mang. Pelanggan-pelanggan dia mulai pada banyak, ya kan. Akhirnya sampai dia ibaratnya punya karyawan, merekrut untuk menjadi tukang jahit di situ. Si Asep bercerita pada saya dia punya karyawan itu 15, Mang. Sampai istilahnya dia membuka lagi cabang lah. Buka lagi cabang sampai ibaratnya bisa beli mobil, rumah bisa dibangun. Setelah berapa lama itu sampai punya Itu mobil karyawan? 2 tahun, Mang. Berjalan itu ya? Perjalanannya 2 tahun, Mang. Usaha dia ramai, ya kan, dia bisa mulai membangun nih di rumah dia. Dia cerita pada saya waktu itu. Sehingga dulu kalau dia pulang naik bus, Mang. Sekarang pakai mobil, Mang. Pribadi lagi. Mobil Avanza keluaran terbaru 2010. Warnanya hitam. Ya pokoknya mulus lah. Namanya juga mobil baru. Dia sekarang kemana-mana pakainya mobil. Kalau dulu kan pakainya motor. Kalau istri dan anaknya dibawa ke Jakarta? Istri dan anaknya tinggal di Sumedang. Nggak dibawa ya? Nggak dibawa. Di Sumedang. Kalau Asepnya sih Jakarta dia usaha. Sehingga apapun dikirimkan gitu loh. Di tahun ketiga mulailah ada kejadian-kejadian aneh, kata dia. Bercerita kepada saya si Asep ini. Ada satu kejadian yang aneh di rumah dia. Dia bercerita seperti itu, dia ceritakan bahwa istrinya sering kesurupan sekarang. Anaknya setiap hari tertentu di malam Jumat dia sakit panas. Anaknya ada berapa? Anaknya ada 2, Bang. Laki-laki semua. Yang satu 10 tahun, yang satu 2 tahun. Ganti-gantian sakitnya? Sakitnya untuk itu yang pertama dulu. Dia sakitnya panas dan sering ngigau. Sering menunjuk-nunjuk sesuatu di suatu tempat di pojokan. Dan dia selalu mengatakan seperti, takut pak, ada apa itu, seperti itu. Wah, menurut saya gak percaya, Mang. Karena saya kan tidak menyaksikan sendiri gitu loh. Yang benar tetap saya gak percaya. Kan ini sih mungkin
takut-takut ditinggal aja, biasanya kan gitu. Ya kan, akhirnya Asep mulai bercerita lebih panjang lagi. Di sini ada hal yang menyedihkan sekali, Mang. Yang besar umur 10 tahun meninggal, Mang. Padahal dia sudah berobat ke dokter, kemana-mana dia berobat. Tanpa sebab. Tanpa sebab. Kata dokter normal-normal saja. Asep bercerita seperti itu. Jadi meninggalnya karena panas atau Jadi aneh, Mang. Sebelum meninggal, ya sama, Mang. Asep menceritakan pada saya anaknya itu teriak-teriak sampai ampun, ampun, ampun. Sampai benar-benar ketakutan itu anak. Dan akhirnya meninggal, Mang. Cuma anehnya, Mang. Badan anak itu kok seperti biru. Seperti ada bekas-bekas pegangan, ada cakaran gitu loh. Ini Asep ceritakan pada saya. Cuma saya kan belum yakin, Mang. Lah, masa seperti itu? Seperti dia menceritakan pada saya setiap malam Jumat ada lantai yang retak gitu. Seperti ada sesuatu di atas rumah dia seperti kepakan burung. Ya saya belum percaya sebelum saya menyaksikan sendiri. Nah, si Asep karena saya nggak percaya nih, ya sudah. Ron, kalau kamu nggak percaya, lihat nanti malam Jumat. Setiap kejadian di malam Jumat. Siap, Sep, saya kesana wis. Gitu. Nah, sampailah malam Jumat. Waktu itu di malam Jumat, saya bertamu ke sana. Seperti janji saya. Saya mengetuk, Assalamualaikum. Yang ngebuka istrinya. Ya saya ngobrol, ada Kang Asep enggak? Ada di dalam. Ya dipanggil lah Kang Asep. Ya Asep datang. Ron, gimana kabarnya? Ya baik. Ya kebenaran nih, seperti janji saya. Mau bertamu, mau lihat kejadiannya nih. Bener enggak? Ya ini sudah. setelah anaknya meninggal ya? Setelah anaknya meninggal, Mang. Nah si Asep ini kan memanggil saya karena ada hal sesuatu, saya pun ya sedikit-sedikit ya bisa melihat lah, Mang. Ya atau orang sih apalah dibilang melihat-lihat yang goib gitu, Mang. Akhirnya saya di situ menunggu sembari ngobrol, ngopi, sembari menunggu. Sampailah, Mang, di jam 12 malam, Mang, itu, Mang. Mulailah ada bunyi seperti krak gitu. Apa itu? Nah, Kang Asep ngajak saya. Ayo, Ron, coba kamu lihat. Dan ternyata, Mang, lantai, Mang, retak, Mang, bener. Jadi terbuka dia. Jadi retakan itu panjang. Nah, dari situ, Mang, yang anehnya, Mang, semut itu warnanya merah besar-besar. Lewat dari situ. Banyak. Banyak sekali. Baris. Dia baris terus sampai habis. Dan lebih anehnya lagi, Bang. Setelah semut ini habis, lantainya kembali ke asal. Lari kemana itu semut? Gak tahu, dia tahu-tahu hilang saja. Jadi kayak ada lubang di tembok itu, hilang masuk situ. Nah, kepakan-kepakan sayap itu mulai terdengar. Akhirnya saya keluar nih sama Kang Asep nih. Mau lihat, apa sih itu? Akhirnya saya keluar, Mang. Ayo Sep, kita keluar Sep. Kita mau lihat apa sih itu? Burung dah apa itu? Akhirnya saya berdua lihat bersama Kang Asep di luar. Itu, Mang. Jadi kalau saya gambarkan nih, Mang. Dia sosoknya kalau wujudnya itu seperti orang. Tapi dia berwarna coklat. Ya gak pakai baju lah dia. Berwarna coklat, matanya merah, telinganya panjang, Mang. Bertaring. Dia seperti melihat, memandangi rumah Kang Asep ini. Jarak berapa meter itu?
Mungkin kalau jaraknya itu mungkin 5 meter. Dia seperti nongkrongin rumah Kang Asep ini. Seperti ibaratnya mengawasi lah Mang. Diem aja di situ. Dia terus mengawasi rumah itu. Tingginya Mang, mungkin kalau saya lihat tuh lebih dari 20 lah. Tinggi sekali. Kita ke atas gini kelihatan. Kelihatan. Karena dia warnanya coklat Mang. Yang lihat siapa aja? Saya sendiri. Saya pun, Kang Asep pun ibaratnya bertanya, ya emang seperti itu yang saya lihat. Kang Asep, kayaknya ini tidak biasa kejadian ini. Ini pasti ada sesuatu hal yang, ada yang salah ini sih Kang Asep. Terus Kang Asep mulai bercerita, nah itu Ron, saya manggil kamu itu supaya ada apa sih di rumah saya gitu loh. Tapi digambarinya kan seperti itu sama kamu. Iya, yang saya lihat seperti itu. Jadi saran kamu apa Ron? Akhirnya saya, Kang Asep, gimana kalau kita ke Bandung saja? Emang ada apa di Bandung? Di sana ada orang tua yang mengerti tentang masalah ini. Spiritual gitu ya? Spiritual lah kalau Praktisi. Kalau orang sih ya bilang seperti itulah. Kalau biasa kita panggilnya orang tua. Tapi kata saya, Kang Asep, nanti saya hubungi dulu orangnya. Saya ceritakan dulu ke dia masalahnya. Ya siap kata Kang Asep. Besoknya saya menelepon ke orang tua nih. Saya ceritakan tentang kejadian kemarin. Saya melihat yang namanya ada retakan, ada seperti kelelawar. Saya ceritakan seperti itu. Nah orang tua mendengarkan dan akhirnya dia bertanya. Waktu dia di tempat keramat, dia ngucap apa? Apa yang diucapkan di sana? Siap, nanti saya tanyakan. Sorenya saya ke Kang Asep. Bertemu lagi. Kita ngobrol lagi, menceritakan hasil saya, bicaralah sama orang tua. Di situ saya berbicara sama Kang Asep. Kang Asep, sebetulnya waktu di keramat itu, Kang Asep itu dapat apa? Kang Asep meyakinkan ke saya, Bang. Enggak dapat apa-apa. Enggak ada istilahnya perjanjian. Tidak ada ngimpi. Tidak ada disuruh apa gitu loh. Ya seperti itu aja. Setelah itu pulang gitu loh. Enggak. Saya ingin menyampaikan dulu nih. Waktu di sana, di tempat keramat tersebut nih, Kang Asep. Kang Asep itu ngucap apa? Nah disitulah Kang Asep terdiam dan berpikir. Dia mengingat-ingat Mang. Apa yang dia ucapkan itu? Dia berpikir, akhirnya dia ingat. Oh iya, saya waktu sebelum hari terakhir nih, karena kesel, akhirnya saya ngucap. Ngucap apa Kang? Bilangnya gini, jig sahawae nu bisa nulungan ya tulungan. Ya kalau bahasa Indonesianya sih, sok siapa aja lah yang bisa nulung, ya tulungin. Cuma itu, iya cuma itu, tidak ada lagi, tidak ada lagi. Akhirnya saya ceritakan ke Kang Asep. Dari orang tua, ya dapatnya itu, permasalahannya di situ. Sehingga Kang Asep mengalami seperti ini. Yang dikatakan orang tua adalah jadi ada perjanjian tapi tidak tertulis yang diucapkan Kang Asep, akhirnya di ACC lah, disetujui oleh makhluk itu. Ya mungkin bangsa kelelawar itu Bang, siluman itu yang sering datang. Istilahnya mungkin setelah 2 tahun, tahun ketiga dia minta imbalan. Padahal tidak ada perjanjian Mang itu Mang. Asep nggak menyadari itu ya? Tidak Mang, makanya Asep kan nggak ngerti. Bisa terjadi seperti itu. Ya akhirnya gimana Kang? Kalau kita nanti ke Bandung, kita selesaikan di sana, barangkali kata orang sih cari obatnya lah, penyelesaiannya. Ya sudah,
Terus selanjutnya kita janjian hari Minggu, Mang. Hari Minggu berangkat ke Bandung. Bareng-bareng kita berangkat di sana ke Bandung naik mobilnya Kang Asep. Di sana kita bertemu nih sama orang tua. Di situ kita bertamu, ya, diterima dengan baik. Waktu itu saya masih di luar, Mang. Kalau Kang Asep sudah di dalam waktu itu. Akhirnya Kang Asep ngobrol nih, ya, tahu-tahu Mang, ketika saya masih di luar, saya melihat yang namanya angin, Mang. Jadi kalau saya gambarkan tuh, angin itu seperti angin pusar. Tingginya 1 meter. Jadi angin itu berputar, Mang. Yang namanya berputar itu angin itu semakin besar. Dari jauh itu dia mendekati rumah orang tua ini masuk. Ketika sampai di pintu, saya melihat, Mang, yaitu makhluk kelelawar yang saya lihat itu, Mang. Dia berdiri di pintu. Nah, di situ terjadi dialog yang namanya dengan orang tua ini. Disitulah dia berbicara dan dia kasih tahu, ibaratnya memberi peringatan lah ke makhluk ini. Ibaratnya sudah jangan ganggu Kang Asep lagi. Jangan mengganggu anaknya, jangan mengganggu keluarganya. Akhirnya si makhluk ini ngangguk-ngangguk, Mang. Saya lihat itu, ngangguk-ngangguk. Setelah itu sudah pergi. Si Asep itu dibersihkan, dimandikan. Jadi begitu dimandikan, Mang, si Asep itu seperti ada yang meronta, Mang. Seperti dia meronta, seperti kepanasan. Tetap dimandiin terus. Sampai istilahnya rasa panas itu hilang. Seperti ada sesuatu yang keluar, kata Kang Asep ini, dari tubuh dia. Setelah dia merasakan ada sesuatu yang keluar itu, dia merasakan badan dia lebih enak gitu. Selama ini dia cerita badan dia seperti berat. Akhirnya dia mandikan, sudah selesai, dikasih nasihat, disuruh banyak berdoa, sholat, seperti itu, Mang. Kalau istrinya sendiri tahu nggak? Istrinya tahu cerita dari Asep. Cuma kan nggak terlalu dalam dia bertanya, cuma oh ya udah, kan biasanya seperti itu. Tidak bertanya terlalu dalam lah istrinya. Tidak bercerita apa yang harus ini, apa ini. Dan karena si Asepnya sendiri bercerita pada istrinya tidak ada apa-apa. Tidak bertemu apa-apa. Di situ, Mang. Nah, setelah itu kita berkomunikasi dengan orang tua ini. Dan orang tua ini mengatakan, coba tunggu selama 40 hari. Kalau selama 40 hari tidak terjadi apa-apa, berarti makhluk ini benar megang janjinya, tidak akan mengganggu lagi. Itu yang dipesankan seperti itu. Lalu setelah dari itu, kita pulang. Kembali lagi ke Sumedang, Mang. Dan itu, Mang, ternyata setelah saya tunggu 2 minggu, ada kejadian lagi, Mang. Mas Roni tinggal di Sumedang? Sumedang. 2 minggu? 2 minggu. Karena waktu itu masih tinggal di Sumedang saya. Ada kejadian Kang Asep telepon. Ron, istri saya kesurupan lagi. Di malam Jumat lagi tuh. Anak saya yang kecil sakit panas. Sama seperti anak yang pertama. Dan saya ke sana. Bener, Mang. Yang namanya lantai kembali retak.
Dan sama semut lagi. Jadi seperti mengulang, sama gitu kejadiannya. Ya sudah Kang Asep, kita kasih laporan lah ke sana. Waktu itu pas hari Sabtu pagi, saya melihat yang namanya di daerah Sumedang, di bukit emang itu, itu penuh makhluk seperti kelelawar, mungkin ratusan, Mang. Itu terbang menuju ke rumahnya Kang Asep. Saya telepon ke orang tua, mengabarkan seperti itu. Akhirnya kata orang tua, tunggu 5 menit. Saya tunggu 5 menit, Mang. Itu yang namanya makhluk, Mang, mendekati rumah Kang Asep itu, mengelilingi rumahnya, Mang. Sebesar-besar apa? Nah, kalau saya gambarkan lebih besar dari orang. Banyak, Mang. Yang namanya awan itu seperti gelap, Mang. Di situ kan banyak warga, apa ngelihat mereka? Mereka cuma hanya merasakan mendungnya saja, seperti gelap gitu. Pikirnya mendung, Mang. Tapi saya melihat itu ada makhluk yang seperti itu. Si Asep nggak ada ya? Asep ada, tapi dia tidak merasa gitu loh. Cuma pikirnya biasa aja. Akhirnya Asep itu, ini ada yang aneh. Dan saya katakan, ini rumah kamu dikepung lah ibaratnya tuh. Tapi katanya kita suruh tunggu 5 menit. Nah, setelah 5 menit ini ada kejadian aneh, Mang. Makhluk itu tahu-tahu meledak, Mang. Satu-satu itu meledak tuh, seperti buar gitu loh. Berubah jadi asap semua. Itu semua, Mang, hilang. Berubah jadi asap dan hilang itu semua. Ya, saya nggak ngerti kenapa. Dan ternyata setelah saya telepon ke orang tua, ya emang dia kerjakan lah, ibaratnya kata orang sih dibersihin lah. Setelah berapa lama tidak ada kejadian apa-apa lagi. Kang Asep, keluarganya baik-baik saja. Anaknya yang tadinya panas, Mang, normal, Mang. Tidak terjadi panas. Istrinya yang kesurupan tidak jadi. Setiap malam Jumat itu biasanya. Lantai yang biasanya retak sudah tidak retak lagi. Jadi kita tunggu selama 40 hari dan itu tidak terjadi apa-apa. Normal. Sampai sekarang, Mang. Nah, setelah semuanya dibersihkan, Kak Asep niatnya kembali, Mang, ke Sumedang. Jadi usaha Jakarta dia ditutup, dia kembali ke Sumedang. Jadi dia pikir, ngapain lah di sana jauh dari anak dan istri. Akhirnya dia kembali ke Sumedang, buka usahanya di Sumedang. Ya biasa-biasa aja, Mang, sekarang. Tidak seperti waktu dia di Jakarta. Ya istilahnya waktu itu kan ada hal-hal yang aneh kan. Tapi sekarang ya biasa-biasa saja, seperti penjahit umumnya. Jadi kayaknya itu karena ritual tadi ya? Ya bisa dikatakan begitu, Mang. Tapi di sini Asep kan tidak mengerti. Karena ibaratnya perjanjian itu kan biasanya kalau ada pesugihan itu kan ada perjanjian, Mang. Istilahnya ada perjanjian dengan makhluknya lah, mungkin ada tumbal lah, minta apalah. Ini Asep enggak. Selama 2 tahun ya tidak ada apa-apa. Asep tidak menyediakan apa-apa. Hartanya berkurang sekarang? Hartanya mulai kembali ke awal, Mang. Dijual-jualin? Ya dijual-jualin. Istilahnya ya untuk kembali ke Sumedang itu. Mobil mulai dijual. Ya untuk memenuhi kebutuhan dia di Sumedang. Tapi sekarang ya berjalan, Mang, sekarang berjalan. Tapi tidak seramai waktu dia di Jakarta. Normal ya? Normal lah ibaratnya. Tidak ada embel-embel pesugihan lah,
ada makhluk lah. Saya lihat itu tuh tidak ada apa-apa dan semuanya kembali normal. Anaknya sekarang sudah besar. Andi gimana kabarnya? Andi waktu itu hanya sebagai pengantar. Dia emang teman dia di Jakarta, teman Asep. Kalau saya sih tidak terlalu kenal sama Andi, cuma kenal Andi itu dari cerita Kang Asep ini. Cuma karena dia ke Jakarta, Kang Asep ini kan ada Andi. Di situ ada Andi bekerja, istilahnya ada teman di sana, bareng-bareng di sana. Ke Kerampat pun bareng-bareng. Diantar oleh si Andi. Cuma ya terjadi hal seperti ini ya nggak ngerti. Pertarungannya dengan orang tua itu hanya sekali ya? Hanya sekali. Waktu itu emang seperti angin, Mang. Angin itu bener-bener di tempat itu seperti berputar gitu loh. Makanya si makhluk ini taluk, kalah lah. Jadi janji dia tidak akan mengganggu seperti itu, dan ternyata bohong. Katanya tidak akan mengganggu. Ternyata sebelum 40 hari mengganggu, Mang. Ya, mana bisa dipercaya Mang makhluk itu. Kenapa bisa ya tanpa perjanjian tapi si makhluk ini justru mengambil tumbal ya? Tanpa ada interaksi begitu ya? Itu memang bisa begitu? Saya belum pernah menemukan hal-hal seperti itu. Biasanya ada pesugihan. Kalau cerita nih, Mang, orangnya datang biasanya bikin perjanjian, Mang. Tapi ini tanpa ada perjanjian, istilahnya bertemu, ada ketemu perjanjian dua pihak lah, Mang. Ini bisa terjadi seperti itu, Mang. Mungkin dari kata-kata, Mang. Gak disadari ya? Tanpa disadari, istilahnya mengundang. Contohnya cik sahawae nu bisa ngebantu tulungan. Jadi siapa aja yang bisa ngebantu, tolong. Nah, yang namanya mungkin kalau orang yang bisa ngebantu, ya bisa ada harus dibayar. Mungkin ada yang gratis. Mungkin Kang Asep ini ketemu yang bayar, Mang. Bayar harus pakai tumbal, Mang. Bisa jadi, Mang. Mungkin dia sudah bekerja meramaikan usaha Kang Asep ini. Ya minta tagihannya, Mang. Kerja dia kan harus dibayar. Mungkin mintanya seperti itu. Kena ya anak satu ya? Ya itulah yang disesalkan oleh Kang Asep, Mang. Istilahnya sampai anaknya yang pertama lagi meninggal, Mang. Ya untung saja yang kedua tidak seperti itu, cepat ditolong, Mang. Kalau enggak ya sama, mungkin setelah anak yang kedua bisa jadi istrinya, Mang. Bisa jadi Kang Asepnya. Beruntun. Ya karena Kang Asep sendiri nggak ngerti. Nggak ngerti ada perjanjian seperti itu karena tidak ada. Cuma mungkin dari muatan kata-kata jiksa Hawaii yang bisa tulungan. Masih ingat tempatnya? Masih, Mang. Di Jakarta. Kalau yang dikatakan Kang Asep sih tahu, Mang. Sempat ke sana? Sempat ke sana, Mang. Ya emang itu tempatnya wingit banget, Mang. Padahal di pantai, di pesisir, Mang. Di ibu kota ya, ada Iya. tempat keramat juga. Jadi di pesisir, ya emang tempat itu tersendiri, Mang. Sepi. Di pinggir pantai ya? Pinggir pantai, Mang. Ya emang sepi banget. Tapi pengunjungnya banyak. Mau ritual semua? Di situ umumnya, Mang, ritual di situ istilahnya cari penglarisan, Mang. Buat dagang? Buat dagang umumnya. Jadi kalau ingin laris ya ke situ. Ya syarat-syaratnya dibawa. Ya mungkin ketemu kuncen dulu, perjanjiannya itu. Tapi modalnya nggak besar ya? Modalnya nggak besar, Mang. Cuma di situ paling 1 juta lah. Cuma akhirnya kan Kang Asep harus nginep di situ. Ibaratnya cari wangsit lah, Mang. Puasa itu ya?
Di situ puasa dia. Maksudnya puasa puasa seminggu. buka sore, maghrib buka begitu. Buka seperti itu, biasa-biasa aja. Dengan Andi nggak sempat ngobrol ya? Saya sama Andi tidak sempat ngobrol karena saya ketemu Kenal Kang baru. Asep di ibaratnya kenal dia tuh dari Kang Asep cerita, ya kan. Tapi saya pernah ke situ, ditunjukkan oleh Kang Asep gitu loh. Apa mungkin Andi ini juga melakukan pesugihan? Karena si Andi ini pernah bawa temannya juga ke situ. Ibaratnya rame lah, Bang. Jadi Makanya- cuman apa namanya, calo begitu ya? Ya seperti itu. Ya istilahnya mungkin karena kebenaran saran lah, ibaratnya bertanya lah si Asep ini ke Andi mungkin. Si Andi tahu. Di sana aja Sep. Di sana teman-teman saya sukses lah habis dari situ. Nah, pasti kan si Asep tertarik, Bang. Kehidupan Andi kelihatannya seperti apa? Kaya nggak? Biasa aja, Mang. Biasa aja. Kata Asep cerita sih, Cari komisi mungkin ya? cari bisa jadi seperti itu, Bang. Ya ibaratnya ngantar lah. Kalau bisa dibilang ini berarti pesugihan kelelawar ya? Bisa jadi karena makhluknya kelelawar. Tapi bisa juga pesugihan yang tidak tidak ada perjanjian, Mang. Bertahan berapa tahun? Masuk ke tahun ketiga. Hanya 3 tahun 3 ya? tahun ya. Memasuki tahun ketiga lah. Menurut Mas Roni, kalau orang yang melakukan pesugihan biasanya berapa tahun? Kalau biasa pesugihan setiap tahun harus tumbal apa? Ya kan. Biasanya ada jangka waktu untuk hal seperti itu, dikasih waktu seumpamanya 20 tahun. Setelah 20 tahun ya mungkin yang pesugihan ini bisa diambil. Paling pendek berapa tahun? Biasanya 10 tahun, Mang. 10 tahun. 10 tahun. Kalau kita dengar-dengar kisah di MM juga banyak ya. Ada yang cuma 1 tahun. Ada. Itu kenapa ya? Kok pendek begitu? Jadi tergantung perjanjiannya, Mang. Mungkin nggak bisa nyiapkan tumbal itu. Biasanya kan nego, Mang. Biasanya yang nggak pakai tumbal ya biasanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kalau dia masih bisa menyediakan tumbal, bisa panjang, Mang. Ada yang disajikan lah untuk mengganti dia. Harusnya kan dia yang diambil. Ini diganti sama orang. Seperti itu, Mang. Jadi nggak diterima gitu ya. Jadi harusnya dia yang diambil karena ada tumbal pengganti dia. Seperti itu, Mang. Jadi bisa Biasanya panjang seperti itu. lagi. Jadi manjang lagi. Sampai istilahnya ada batas waktunya, Mang. Kalau 10 tahun ya 10 tahun dia harus diambil. Tanpa harus ada tumbal lagi. Biasanya diambil. Ya mulai dari hartanya lah, sakit-sakitan lah, yang membuat hartanya habis, baru dia meninggal. Meninggalnya pun aneh biasanya seperti itu. Janggal ya. Janggal, Mang, biasanya. Ini diam-diam Mas Roni kok ngerti gitu dunia-dunia pesugihan, tumbal. Pernah punya pengalaman apa Mas Roni? Saya pernah menyaksikan saja, Mang. Ya saya hanya bisa melihat saja, melihat kejadiannya, apanya gitu. Jadi kalau orang melakukan pesugihan, Mas Roni bisa lihat Bisa kelihatan, Mang. apa gitu? Seperti apa contohnya? Biasanya ada hal-hal tertentu yang aneh, seumpamanya gini ya. Biasanya kalau pesugihan itu dia ada larangan. Seumpamanya tidak boleh mewah kelihatan gitu. Dianya sendiri dari makan nggak boleh terlalu wah gitu loh. Seperti itu, Mang. Kalau yang jualan di pasar, Jualan di pasar itu biasanya penglaris saja, Mang. banyak kebun binatang katanya. Ada monyet, ada ular, ada babi. Itu betul, Mang. Tapi umumnya ya bisa jadi itu dia melakukan penglarisan lah, Mang. Penglarisan ya emang oleh makhluk-makhluk itu. Tapi biasanya kalau di pasar ya larinya penglarisan. Ada Jadi yang umum lah. tumbal. Biasanya enggak. Biasanya kalau gitu yang penglarisan itu hanya untuk rame biasa aja. Biasanya dia hanya setor, Mang. Store apa itu? Pertama sajen. Mungkin setiap tahun ya harus setor. Atau mungkin kalau seumpamanya pedagang ya, biasanya nasi apa itu biasanya kan dia
belilah seperti centongnya lah. Dan itu setiap tahun itu harus ganti centongnya, Mang. Dan itu harus diritualkan. Dan dia harus istilahnya datang ke mana dia dapat centong itu gitu. Apa sih buat nasi itu ya. Nah itu biasanya. Dan itu setiap tahun, Mang. Ganti centong lah ibaratnya. Kalau setorannya nggak dipenuhi, Ya sepi, Mang. udah begitu Ya aja. itu sepi. Nggak ada efek kemana ke Nggak. diri sendiri. Nah biasanya, Mang, yang saya perhatian nih, Mang. Biasanya kalau ada salah satu, ya mungkin tidak semua ya, tapi kalau saya perhatiin ya, biasanya yang sering pesugihan itu ada salah satu anaknya yang mungkin tidak normal, Mang. Kebanyakan seperti itu. Biasanya seperti itu. Jadi nyawa nggak diambil, anaknya Anaknya tidak normal. ada pernah dengar contohnya. Ada. Tapi ya saya tidak bisa menyebutkan, Mang. Ya disamarkan aja untuk pengetahuan untuk kita ya. Ya istilahnya banyaknya kan ya tukang nasi lah. Ada lah di situ. Dia Selalu pakai. Pakai pasti. Dia harus setor. Setor tuh ya setahun sekali dia harus centongnya itu loh, pengaduk nasinya itu loh. Dia tuker di sana. Dan itu harganya nggak murah, Mang. Berapa? Ya bisa 20 juta. Setiap tahun. Setiap tahun. Mau jose yang ratusan. Jadi beli centong 20 juta ya. Centong, iya. Bisa ratusan juta. Bisa ratusan juta, apalagi kalau restoran-restoran besar mungkin ya. Bisa jadi berani gitu loh. Tapi nggak ada tumbal ya. Nggak ada biasanya. Cuma biasanya ada salah satu yang mungkin anak, yang mungkin ya tidak normal biasanya. Itu Mas Roni menyaksikan sendiri, maksudnya tahu sendiri. Tahu. Rahasia ya. Ya rahasia ada. Nanti kita ngobrol di belakang aja ya rahasianya. Iya. Oke, sobat malam mencekam, ternyata diam-diam Mas Roni ini juga seorang pemerhati orang yang melakukan pesugihan. Jadi kalau di jalan dia mungkin akan tahu ya Mas Roni orang ini Tahu. pakai atau enggak. Tahu. Begitu ya? Iya. Kalau saya pakai enggak nih? Enggak. Enggak. Nanti dikira Mangai pakai gitu. Terima kasih Mas Roni kisahnya. Sama-sama. Menambah Mang. pengetahuan tentang dunia pesugihan ya. Jadi hati-hati walaupun pesugihan tanpa interaksi ya, tidak ada penampakan, tidak ada yang datang, tidak ada perjanjian apa. Ternyata setan itu dibalik itu semua ya, Ya. menyesatkan tetap. Jadi saran saya, Mang, sesusah-susahnya hidup kita, janganlah lari ke situ, Mang. Pasti, Mang. Awalnya enak, di akhir gak enak, Mang. Nggak pernah bahagia. Tidak ada, Mang, yang kayak gitu. Buntutnya ya tumbal-tumbal itu ya susah, sama. Udah pesugihan tetap aja susah. Padahal sudah numbalin macam-macam. Seperti itu, Mang. Jadi Hindari ya. hindarilah seperti itulah. Mas Roni terima kasih. Sama-sama. Mangai dan Mang. tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.